Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu sehat, berbahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua yaitu Isya Warasenja. Oh, kisah-kisah dari Isya Warasenja ini selalu keren ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, ternyata belum subscribe, ayo bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, udah pasti nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Warung nasi Bok Minah. Siang itu, di teras rumah Yayu terdengar suara burung berkicau samar, tapi tak terasa ketenangan di sana karena cerita yang baru saja dikeluhkan oleh tamunya. Yayu memandang perempuan berambut kusut yang duduk di kursi kayu yang terlihat mulai usang. Jadi begitulah Yu. Perempuan itu menarik nafas dalam sambil membenarkan posisi duduknya, matanya berkaca-kaca karena beban berat yang selama ini ia pikul. Nama perempuan itu adalah Minah, teman kecil Yayu sejak dulu. Tubuhnya agak ringkih, terlihat sedikit kumal, sepertinya memang hidup tak begitu ramah padanya selama ini. Kamu tahu kan, sejak menikah sama Warto, aku tidak pernah lepas dari kesusahan. Aku sudah mencoba semua cara, tapi usaha apapun selalu saja hancur berantakan. Keluh Minah, nada suaranya lemah, kelelahan yang ia alami sudah mendarah daging. Yayu diam mendengar cerita Minah. Sejak dulu, temannya ini bukanlah orang yang mudah menyerah, tapi melihat Minah sekarang tampak jelas betapa banyaknya kesedihan yang telah dialami. Beberapa kali Yayu memperhatikan wajah Minah yang terlihat menua sebelum waktunya. Garis-garis di wajahnya begitu dalam, menyimpan segala cerita selama bertahun-tahun yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Yayu menghela nafas pelan. Minah, apa kamu sudah mencoba usaha lain? Ya mungkin berjualan lauk matang lalu ditawarkan ke tetangga sekitar. Minah terbenung kala mendengar saran dari Yayu. Bibirnya sedikit terbuka, matanya menatap jauh ke depan, membayangkan peluang yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Lauk matang, gumamnya, memikirkan kembali saran itu. Iya, lanjut Yayu dengan suara yang lebih yakin. Kamu itu kan bisa masak. Aku masih ingat loh, waktu kita masih remaja dulu, kamu itu kan selalu menjamu kami dengan masakanmu. Minah memandang Yayu dengan mata penuh harap. Harapan yang mungkin hampir padam kini tersulut kembali. Dia bisa membayangkan dirinya menyiapkan masakan, menjualnya ke tetangga, sedikit demi sedikit mendapatkan penghasilan agar dapat bertahan hidup. Yayu mengamati ekspresi temannya dengan penuh perhatian. Dia tahu di balik kegagalan yang selalu saja Minah alami tersimpan keuletan yang sangat keras. Hanya saja perempuan di depannya ini butuh dorongan semangat lagi. Dia juga butuh diyakinkan kembali supaya bisa bangkit. Kalau memang kamu butuh pinjaman modal, aku bisa kok bantu sedikit. Ya setidaknya cukup untuk 1 minggu. Setelah itu kamu pasti bisa memutar modal, ujar Yayu sambil tersenyum memberikan semangat pada temannya. Minah mengangguk, senyum terukir di wajahnya. Meskipun lelah, ada sedikit sinar di matanya. Aku gak pernah nyangka kamu mau memberikan aku pinjaman. Yuk, Yayu tertawa kecil. Besok kita bisa pergi ke pasar bareng. Aku tahu loh beberapa tempat yang menjual sayur dan bahan-bahan lainnya dengan harga murah, kata Yayu. Minah mengangguk lagi. Senyumannya semakin lebar, beban di pundaknya mulai sedikit terangkat. Terima kasih Yayu. Aku tidak tahu harus bilang apa, tapi kamu sudah sangat membantuku. Yayu pun memberikan pinjaman uang agar Minah bisa berjualan lauk berkeliling komplek.
Tapi sebulan kemudian, lagi-lagi Mina mengalami kebangkrutan, uang modalnya habis sehingga ia tidak bisa membeli bahan untuk perjualan besok. Sore itu, Yayu duduk di ruang tamunya sambil memperhatikan Mina yang kembali datang dengan wajah penuh beban. Kali ini, Mina datang lagi untuk memohon bantuan. Ia meminta pinjaman uang agar usahanya terus berjalan. Di dalam benak Yayu terbersit sedikit keraguan, tetapi wajah Mina yang begitu memelas membuatnya tak tega menolak. Dengan tarikan nafas panjang, Yayu bangkit menuju kamar. Dari dalam lemari, Yayu mengeluarkan dompet hasil tabungannya selama beberapa bulan terakhir. "Ini Mina," kata Yayu sembari menyerahkan kantong uang tersebut dengan mimik wajah serius. "Aku hanya bisa meminjamkan ini saja. Kamu tahu sendiri kan, sebentar lagi aku akan melahirkan. Kan akan butuh biaya banyak juga." Mina menerima uang pemberian dari Yayu dengan mata berbinar. Dia mengangguk dengan penuh syukur. Untuk sejenak, mata mereka bertemu. Ada sebuah janji tak terucap di antara mereka. Yayu berharap Mina kali ini benar-benar berhasil. Setelah mengucapkan terima kasih berkali-kali, Mina pun pergi meninggalkan Yayu yang duduk kembali di kursi. Dia ikut pusing memikirkan keadaan Mina. Usaha lauk matang yang sempat berjalan sebulan terancam tutup. Uang modal dari Yayu sudah habis tak bersisa. Ternyata berjualan lauk keliling komplek tidaklah sesukses yang diharapkan. Walau seringkali terjual habis, pada kenyataannya keuntungan yang didapatkan justru dipakai untuk keperluan suaminya Mina membeli rokok. Kalau Mina terus begini, Yayu pun tak akan mampu terus menolong Mina. Keuangan keluarganya sendiri sedang tidak stabil dan dia butuh semua uang yang ada untuk persiapan melahirkan. Usia kandungan Yayu semakin tua. Dia memutuskan untuk pulang ke kampung agar bisa melahirkan di rumah ibunya. Suaminya pun setuju karena merasa Yayu juga lebih aman di rumah ibunya sendiri saat ditinggalkan bekerja. Waktu berjalan cepat di kampung. Hari demi hari pun berlalu dan akhirnya tibalah momen yang dinanti-nanti. Tangis bayi terdengar memenuhi ruangan, membawa kelegaan dan kebahagiaan bagi keluarga mereka. Yayu akhirnya menjadi seorang ibu. Perjuangan yang melelahkan itu seakan sirna saat ia memeluk bayinya untuk pertama kali. Setelah 4 bulan berada di kampung, Yayu pun dijemput oleh suaminya dari kampung. Mereka pun kembali tinggal di komplek perumahan mereka yang lama. Sebelum tiba di depan rumah, Yayu mendapati hal yang tidak biasa. Beberapa tetangga tampak berkumpul di depan sebuah warung. Bangunan itu terbuat dari kayu kokoh dengan atap seng yang tampak mengkilap, menandakan bahwa bangunan tersebut baru saja dibangun. Di depan warung itu tertata beberapa kursi plastik berwarna-warni dan juga meja kecil tempat para pelanggan bisa duduk dan menikmati makanan. Terlihat cukup besar, lebih besar daripada kios-kios kecil yang ada di sekitarnya. Dengan perasaan penasaran yang menggelitik, Yayu menepuk tangan suaminya. "Mas, itu warungnya siapa ya?" "Itu loh yang baru itu." Suaminya menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Yayu. "Oh, itu warungnya Mina. Baru buka sebulan yang lalu. Warungnya ramai loh. Banyak pelanggan yang beli makanan di sana." Yayu terdiam sejenak, mengira telinganya sudah salah mendengar. Mina punya warung?" Tanyanya mencoba memastikan. Ia hampir tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Iya dek, katanya sih ada orang yang baik hati meminjamkan modal pada suaminya Mina. Ya jadi mereka bisa buka warung. Nah sekarang itu Mina tidak perlu keliling lagi. Pembelinya lah yang datang ke tempatnya," jawab Aris sambil ikut melirik ke arah warung yang masih dipenuhi orang-orang yang sedang menikmati hidangan. Yayu mengangguk, matanya memandang ke arah warung tersebut. Bayangan Mina yang dulu tampak lusuh karena menanggung banyak beban kembali terlintas dalam benaknya. Beberapa bulan lalu, Mina bahkan bangkrut serta kehilangan semua modal yang dipinjamkan Yayu. Sekarang keadaannya sudah sangat berbeda. Mina tampak jauh lebih baik. Tanpa banyak berpikir lagi, Yayu pun mengajak suaminya untuk pergi ke sana sekedar membeli makanan. Lagi pula, sejak berangkat dari kampung mereka, memang mereka belum sempat mengisi perut. Di dalam warung, Yayu bisa melihat Mina yang sedang sibuk melayani pelanggan.
Wajah Mina tampak cerah, tak lagi menyiratkan kelelahan seperti yang biasa Yayu lihat sebelumnya. Dengan senyum yang sesekali tersungging, Mina tampak menikmati pekerjaannya di warung baru itu. Tangannya gesit, mengambil lauk-lauk yang tertata rapi di balik kaca etalase, sambil melayani pelanggan yang datang silih berganti. Ketika Mina melihat Yayu mendekat, matanya langsung berbinar. "Yayu, kamu sudah pulang?" serunya dengan wajah berseri sambil mengabaikan sejenak para pelanggan yang ada. "Ya Min, aku baru aja datang," jawab Yayu sambil mengamati warung tersebut. Etalase warung penuh dengan lauk pauk yang terlihat menggugah selera, mulai dari ayam goreng, tempe orek, hingga sambal terasi yang warnanya merah menyala. Aroma rempah dari masakan tercium dengan kuat. "Aku kaget loh lihat warungmu ini, Mina," ujar Yayu pelan. Ia masih tak habis pikir bagaimana caranya Mina bisa tiba-tiba memiliki warung sebesar ini. "Kok bisa ya kamu punya modal buat bikin warung?" Mina menunduk sejenak lalu tersenyum penuh arti. "Iya yuk, waktu itu aku hampir jatuh bangkrut lagi. Rasanya sudah benar-benar putus asa. Tapi ternyata Tuhan memang baik loh. Ada orang yang berbaik hati meminjamkan uang pada suamiku. Nah, dengan uang hasil pinjaman itu, akhirnya kami bisa membangun warung ini." Yayu mendengarkan cerita Mina dengan seksama. Ia masih tak percaya dengan keajaiban yang dialami temannya. "Siapa orang baik itu?" tanyanya dengan nada penasaran. Mina menggeleng. "Aduh, aku nggak tahu ya. Katanya sih kenalan baik suamiku. Ya aku sendiri belum pernah ketemu. Tapi dia itu mau meminjamkan uang tanpa banyak syarat. Pesannya sih hanya agar kami benar-benar serius dalam menjalankan usaha ini. Dan alhamdulillah sekarang warung ini sudah berjalan lancar." Yayu terdiam, menatap temannya dengan pandangan tajam. Meski hati kecilnya merasa lega melihat Mina yang kini hidup lebih baik, ada perasaan aneh yang menyelubungi pikirannya. Ia curiga pada cerita Mina, terutama tentang orang yang meminjamkan uang dalam jumlah besar begitu saja tanpa syarat apapun. Tetapi Yayu tak ingin merusak suasana pertemuan ini dengan pertanyaan yang lebih jauh. "Yang penting sekarang itu kalian sudah bisa mandiri, Mina. Aku ikut seneng lihatnya," ujar Yayu pada akhirnya mencoba menepis segala kecurigaan di dalam hatinya. Ia tersenyum lalu meraih tangan Mina dan menggenggam erat. Mina membalas genggaman itu dengan senyuman hangat penuh rasa syukur. "Terima kasih Yayu. Kalau bukan karena dukungan kamu selama ini, mungkin aku sudah nyerah sejak dulu." Yayu ikut mengangguk, matanya mulai terasa panas. Ya, perjalanan Mina penuh dengan lika-liku. Untung temannya ini tak pernah benar-benar menyerah, dan kini Yayu merasa cukup lega dan ia pun bisa pulang ke rumahnya dengan hati yang sedikit tenang. 5 tahun telah berlalu sejak Yayu melihat Mina bangkit dari keterpurukan. Warung Mina yang dulu hanyalah bangunan kayu sederhana, kini telah berubah menjadi sebuah toko permanen di pinggir jalan besar. Plang berukuran besar bertuliskan "Warung Nasi Mbok Mina" tampak mencolok. Terlihat jelas dari kejauhan orang-orang dari berbagai tempat berdatangan ke warung tersebut. Bahkan tak jarang mobil-mobil berderet di depannya dengan para pembeli yang rela mengantre demi mencicipi hidangan Mina yang semakin terkenal. Yayu yang sering mampir ke warung itu saat pulang bekerja masih takjub melihat perubahan hidup sahabat lamanya. Mina yang dulu hidup pas-pasan kini sudah jauh berbeda. Selain warung besar ini, Mina kabarnya telah membeli sebuah ruko di pusat kota, rumah yang lebih besar, serta mobil keluaran terbaru yang kerap diparkirkan di depan warungnya. Hanya saja, di balik semua kesuksesan tersebut, Yayu merasakan ada sesuatu yang janggal. Seakan kebahagiaan Mina tidak benar-benar utuh. Yayu seringkali melihat Warto, suami dari Mina, berlalu lalang tanpa menegur sepatah kata pun pada istrinya. Dulu, Warto selalu rajin membantu Mina, melayani pelanggan dan menjaga kebersihan warung dengan cekatan. Tetapi kini, Warto lebih sering duduk di pojok, menatap kosong ke arah jalan, atau hanya keluar masuk dapur tanpa banyak bicara. Wajahnya dingin, seakan tidak tertarik untuk berbicara pada istrinya sendiri.
Pernah suatu hari, Yayu tanpa sengaja memperhatikan interaksi di antara mereka saat Mina meminta tolong Warto untuk mengangkat barang dari gudang. Warto hanya mengangguk dengan wajah datar lalu segera berbalik menuju belakang warung. Mina kemudian mendesah, pandangannya sesaat tampak kosong sebelum kembali tersenyum ke pelanggan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Namun bagi Ayu, kejadian yang hanya terjadi beberapa detik itu sudah cukup untuk memahami bahwa hubungan Mina dan Warto tidak lagi harmonis. Ketika Yayu duduk di meja sambil menikmati sepiring nasi rames, Mina semakin sering menghampiri. Dia tidak berbicara apa-apa, tetapi Yayu bisa melihat kesedihan yang tersirat di balik senyumnya itu. "Kalau memang ada masalah, cerita saja, Min," celetuk Yayu pada Mina yang tampak termenung. "Jangan dipendam terus loh, nanti ujung-ujungnya kamu masuk rumah sakit jiwa." "Aku gak punya banyak waktu untuk cerita, Yuk. Kamu lihat sendiri kan, banyak pembeli yang masih antri." "Pelayanmu kan banyak, Min," saut Yayu sambil menunjuk pelayan warung yang sibuk melayani pembeli. "Sudah, cerita aja dulu. Masalah yang lain kan sudah diurus mereka." Ning, beberapa saat Mina memainkan jarinya dengan resah. Dia bimbang apakah sebaiknya ia bercerita pada Yayu. "Sekarang ini Mas Warto seperti orang lain, Yuk," keluh Mina dengan suara rendah sambil menatap meja tanpa benar-benar memperhatikan apapun. "Aku sudah berusaha keras untuk keluarga, tapi kok rasa-rasanya dia semakin menjauh. Entah kenapa." Yayu mengerjitkan kening. Apa mungkin Mas Warto merasa kesepian? Karena kamu yang lebih banyak mengurus warung, sehingga mungkin dia merasa tersisihkan karena tidak mendapat perhatian darimu lagi." Mina tersenyum pahit, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah mencoba, Yuk. Tapi setiap kali aku coba ngajak dia ngobrol, dia itu hanya diem. Rasanya seperti sedang bicara sama tembok." Yayu tak tahu harus berkata apa. Ia bisa merasakan beban berat di dada sahabatnya seringkali. Kesuksesan datang dengan diiringi oleh harga yang cukup mahal. Dalam masalah Mina, sepertinya ia telah mengorbankan kebahagiaan keluarganya. Pada saat yang sama, Warto keluar dari arah dapur lalu menatap sekilas ke arah mereka. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Mina melihat sekilas ke arah suaminya, kemudian segera menundukkan pandangan seolah-olah enggan menanggung sakit hati akibat melihat sikap dingin yang selalu ditujukan Warto. Yayu kembali ke rumah dengan perasaan tidak nyaman. Dalam pikirannya, mau tidak mau, dia ikut memikirkan hubungan Mina dan Warto yang kian hari kian merenggang. 5 tahun lalu, mereka adalah pasangan yang terlihat bahagia. Walaupun hidup pas-pasan, Mina selalu bercerita tentang bagaimana Warto adalah suami yang sabar dan mau bekerja keras demi masa depan mereka. Tapi kini, setelah semua pencapaian dan kesuksesan yang diraih Mina, hubungan mereka justru seakan kehilangan arah. Beberapa hari kemudian, Yayu kembali mampir ke warung Mina. Ia duduk di meja yang biasa menunggu pesanan datang sambil memperhatikan suasana di dalam warung. Meskipun ramai, tetap ada nuansa dingin yang menggantung di antara Mina dan Warto. Yayu memperhatikan bagaimana mereka berdua kini jarang berdekatan, dan saat Mina menyajikan pesanan, Yayu menatap sahabatnya itu dalam. "Min, kamu baik-baik aja kan?" Mina menghela nafas panjang. Ia tersenyum pahit. "Sama saja seperti kemarin." Yayu tak bisa menahan rasa simpati yang muncul. Dia menggenggam tangan Mina erat, memberikan dukungan yang dibutuhkan temannya. "Apapun yang terjadi, kamu tetap punya aku, Min. Kalau memang ada apa-apa, jangan ragu ya buat cerita." Beberapa bulan kemudian, Yayu menunggu dengan penuh antusias di depan rumah. Adiknya yang bungsu ingin berlibur di sana. Ya, selama ini adik Yayu bersekolah di pondok pesantren. Saat libur dia justru ingin menghabiskan waktunya di rumah Yayu. Tentu saja Yayu merasa senang kala mendengar permintaan adiknya. Mereka hanya dua bersaudara, saling menyayangi satu sama lain.
Ketika mobil angkutan umum berhenti di depan pagar rumahnya, Yayu segera bergegas menyambut adiknya yang turun dengan senyuman lebar. Pemuda itu tampak lebih tinggi dari terakhir kali Yayu melihatnya. Wajahnya terasa teduh dengan mata yang menunjukkan ketenangan serta rasa hormat kepada sang kakak. Mereka saling bertukar senyum hangat dan akhirnya saling berpelukan. "Mbak, senang banget deh kamu kesini," kata Yayu sambil menatap penuh kasih. "Aku juga loh Mbak," jawab adiknya Rian. Mas mana?" "Ya pagi-pagi begini Mbak, dia masih di kantor. Mungkin malam baru pulang, karena kan sekarang akhir bulan. Ponakanmu juga masih sekolah sekarang ini. Nanti kita jemput sama-sama ya setelah selesai makan siang." Setelah berbincang sejenak melepas rindu, Yayu mengajak Rian untuk makan siang di warung milik Mina. Rian tentu saja sudah mengenal Mina sejak lama karena mereka berasal dari kampung yang sama. "Sekarang Mina udah sukses loh," cerita Yayu saat mereka menghampiri tempat tersebut. Ketika mereka tiba di depan warung, Yayu tersenyum lebar penuh dengan rasa bangga. "Nah, coba kamu lihat sendiri deh. Ini itu warungnya Mbak Mina, sahabatku dulu. Dia memulai ini dengan berjualan berkeliling ke rumah di pinggir jalan. Sekarang sudah punya warung sebesar ini loh." Rian mengangguk. Wajahnya tampak serius ketika diajak masuk. Dari awal memasuki area warung, Rian terlihat lebih banyak diam. Ia memperhatikan sekeliling dengan tatapan tajam. Yayu sendiri belum menyadari perubahan sikap dari adiknya. Ia terus saja berbicara tentang perkembangan hidup Mina yang luar biasa. Beberapa langkah setelah mereka masuk lebih dalam, adik Yayu berhenti berjalan. Wajahnya berubah, seakan sangat terkejut. Kedua matanya memandang ke sekeliling dengan sorot mata tak percaya. Yayu mengerutkan kening kala melihat perubahan ekspresi adiknya. "Ada apa toh dek? Kok berhenti?" Yayu bertanya heran. Rian menelan ludah. "Mbak, kita pulang aja. Aku nggak ingin makan di sini." Yayu tertegun. Ia tak menyangka respon tersebut. "Loh, kenapa? Hari ini Mbak nggak masak loh. Cuma ada mie instan di rumah." Rian tidak peduli. Tangannya bahkan menggenggam lengan Yayu lebih erat dari sebelumnya. "Ayo Mbak, pulang. Kita pulang aja, jangan di sini. Aku benar-benar gak mau makan di sini." Yayu semakin heran, tapi ada sesuatu dalam ekspresi Rian yang membuatnya tak ingin menolak. Tanpa banyak tanya lagi, Yayu pun menurut. Ia berbalik meninggalkan warung, hatinya diliputi rasa penasaran. Mina yang saat itu berdiri di dekat dapur sempat melihat kepergian Yayu dan adiknya tak berkata apa-apa. Hanya tatapannya yang sedikit bingung melihat Yayu tiba-tiba membatalkan niatnya untuk makan. Ketika mereka sudah cukup jauh dari warung, Yayu berhenti di trotoar lalu menatap Rian dengan rasa ingin tahu. "Dek, ada apa toh sebenarnya? Kenapa kamu tiba-tiba tidak mau makan di sana? Apa jangan-jangan kamu lihat sesuatu?" Adiknya itu tampak terdiam sejenak, seperti mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan. "Maaf Mbak, tapi sejak kita masuk ke dalam warung itu, aku sudah merasa ada yang tidak biasa. Suasananya itu berbeda." Yayu terdiam kala mendengar jawaban Rian. Sejak dulu, adiknya ini memang lebih peka terhadap makhluk yang tak kasat mata. "Maksud kamu, apa ada yang aneh di sana?" tanyanya dengan suara pelan penuh rasa penasaran. Rian mengusap tengkuknya yang terasa berat. "Ya Mbak, sejak awal kita melangkah masuk itu, aku kok ngerasa kayak ada energi yang gelap gitu. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Dan kalau semakin lama kita di sana, perasaan itu akan semakin kuat." Yayu tidak percaya. Ia sudah mengenal Mina sejak lama. Sulit baginya membayangkan jika ada hal buruk di balik kesuksesan sahabatnya itu. Tetapi Yayu juga tidak bisa mengabaikan perasaan Rian yang tampaknya benar-benar terganggu. "Jadi menurut kamu itu ada sesuatu yang tidak baik di sana?" tanya Yayu lagi, mencoba untuk memahaminya. Pesugihan atau penglaris?" Rian menggeleng. Aku juga tidak tahu apa itu Mbak. Tapi ya aku rasa kita lebih baik menjauh. Biasanya yang model seperti itu selalu meminta tumbal.
Dan aku nggak rela kalau Mbak sampai jadi tumbal mereka. Yayu menghela nafas panjang. Ia masih sulit menerima sepenuhnya penjelasan itu, tetapi ekspresi serius dan ketakutan pada wajah Rian membuatnya berpikir dua kali. Mereka pun lalu melanjutkan langkah menuju rumah dengan langkah pelan. Yayu berusaha untuk tidak terlalu memikirkan lebih jauh, tapi bayangan akan perkataan Rian tadi terus saja menghantui benaknya. Sesamanya di rumah, Yayu duduk merenung, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Dia kembali teringat cerita Mina tentang segala kesulitan dan kegagalannya dulu. Lalu bantuan dari orang baik yang datang secara tiba-tiba. Malam harinya, Yayu pun kembali resah karena Rian yang tampak lesu, pemuda yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini lebih memilih duduk diam di dalam kamar, wajahnya pucat. "Kamu sakit?" tanya Yayu penasaran. Rian menggeleng. "Cuma capek, Mbak." Yayu merasa janggal, lalu mengabaikannya. Dia percaya dengan apa yang dikatakan adiknya. Mungkin Rian lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari pondok. Tetapi keesokan harinya, Yayu menjadi semakin panik karena kondisi Rian yang memburuk. Suhu tubuhnya naik, nafasnya terdengar berat. Rian tampak gelisah sehingga tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Setiap kali Yayu membujuknya untuk meminum obat, Rian menolak dengan keras. Dia meringkuk di sudut tempat tidur dengan diselimuti beberapa lapis kain. "Mbak, besok-besok Mbak jangan ke warung Mbak Mina lagi ya," bisikin nyaris tak terdengar. Yayu kaget. Ia tidak menyangka ucapan seperti itu akan terlontar dari mulut Rian. "Loh, memangnya kenapa, Dek? Apa sih sebenarnya yang kamu rasakan?" Rian menggigit bibir, matanya menatap kosong ke arah dinding. Sejenak ia terdiam, lalu dengan suara yang bergetar, ia mulai berkata, "Nanti Mbak tidak percaya kalau aku yang cerita. Lah terus kamu milih diem aja gitu dan membiarkan mbakmu ini dalam bahaya," pancing Yayu. Rian kembali menghela nafas, mencari keberanian untuk melanjutkan kata-katanya. Di sana aku ngeliat ular, Mbak," bisik Rian lirih. "Ularnya itu besar banget, Mbak. Kepalanya hitam, matanya merah menyala, tubuhnya melingkar di tiang-tiang warung. Ya, tapi memang tidak semua bisa melihatnya, hanya orang-orang tertentu saja." Yayu terdiam. Ia merasa bingung dengan cerita itu. "Kamu yakin, Dek? Kok Mbak nggak ngeliat apa-apa ya di sana?" Rian mengangguk pelan, wajahnya semakin pucat. "Ya, aku juga tidak tahu, Mbak. Tapi ular itu benar-benar jelas terlihat dan dia terus memandangku dengan tatapan menakutkan. Semakin lama aku berada di sana, semakin terasa ada yang menekan dadaku. Aku bahkan merasa sulit untuk bernafas." Yayu menghela nafas panjang, menatap adiknya dengan mata penuh kasih. Di satu sisi, ia ingin percaya, namun di sisi lain, cerita dari Rian terdengar seperti igawan orang sakit. "Mungkin kamu benar kecapean, Dek. Perjalanan dari pondok kan jauh dan udara panas juga ya mungkin aja membuatmu ngerasa jadi nggak enak." Rian tampak tak puas dengan penjelasan kakaknya, tapi memilih tak berkata apa-apa lagi. Ia lalu membalikkan badan dan meringkuk di bawah selimut. Yayu menatapnya dengan perasaan campur aduk, bingung antara rasa ingin percaya atau menganggap jika semua ini hanya halusinasi akibat demam. Dia tahu adiknya ini bisa melihat makhluk halus, tetapi masih sulit rasanya untuk mempercayai jika Mina telah bersekutu dengan setan. Di malam harinya, Rian semakin gelisah. Ia mulai meracau, sesekali menyebut-nyebut ular besar dan mata merah yang terus mengawasinya. Yayu duduk di sampingnya. Berkali-kali ia mengganti kompres yang digunakan untuk menurunkan panas adiknya. Rian menggigil, tetapi bersikeras tak mau dibawa ke dokter meski Yayu berulang kali menawarkan, bahkan setengah memaksa. "Mbak, aku takut, Mbak," kata Rian di sela-sela racauannya. Matanya masih terpejam, namun tangannya meremas tangan Yayu erat. "Ular itu, Mbak. Ular itu masih di sana. Dia terus ngawasiku, Mbak." Yayu membelai rambut Rian, berusaha menenangkan. "Tenang ya, Dek. Gak ada ular di sini."
Tapi sayang, kata-kata bernada menghibur itu tidak serta-merta menenangkan Rian. Malam semakin larut, Yayu hampir tak tidur karena terus memantau keadaan adiknya yang semakin lemah. Keesokan harinya, wajah Rian tampak merah karena panas yang tinggi, matanya cekung sehingga Yayu memaksanya untuk minum obat. Di tengah keresahan itu, Yayu mulai memikirkan ucapan Rian tentang ular besar di warung Mina. Ada rasa tidak nyaman yang mengganjal di hatinya, meski sulit baginya untuk menerima cerita itu sebagai kenyataan, tetapi ketakutan yang ditunjukkan Rian membuatnya mulai berpikir ulang. Dia kira lega. Setelah 3 hari demam, keadaan Rian berangsur membaik. Hanya ia masih tampak lemas. Yayu pun merasa lega kala melihat perubahan adiknya. Meskipun begitu, keadaan Rian belum sepenuhnya pulih. Rian jadi mudah kaget hanya karena mendengar suara yang agak kencang. "Bukan apa-apa, itu cuma suara jendela kok yang ditiup angin," ucap Yayu ketika adiknya memandang ke belakang dengan wajah yang pucat. Sebelum dia berbicara, memang ada suara keras di belakang mereka. Rupanya itu hanya jendela yang tertutup karena kerasnya tiupan angin. Seiring waktu berjalan, Rian akhirnya pulih. Wajahnya yang dulu tidak bersemangat kini kembali bersemu, bahkan sudah meminta diantarkan ke rumah ustadznya yang tinggal tidak jauh dari rumah Yayu. "Nanti kan kalian bisa ketemu di pondok lagi setelah liburan habis ya," protes Yayu saat mengantarkan adiknya ke sana. Ada yang mau kubicarakan sama beliau, Mbak." Penting sekali ya, sampai nggak bisa nunggu nanti." Yayu penasaran karena adiknya tidak mau menjelaskan tujuan utamanya pergi ke rumah Ustadz. Rian tidak menjawab, bahkan setelah tiba di rumah Ustadznya, dia memilih untuk berbicara berduaan sementara Yayu menunggu di ruang tamu. Beberapa jam kemudian, dia meminta kakaknya pulang saja lebih dulu. Rian berkata, jika urusannya dengan sang ustadz ternyata membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraannya semula. "Jadi Mbak pulang sendirian nih?" Yayu menunjukkan dadanya sendiri dengan wajah penuh ekspresi heran. Rian mengangguk tanpa merasa bersalah. "Ya, setelah urusan kami selesai, aku akan langsung ngabarin Mbak kok." Yayu bercak kesal karena adiknya masih bermain rahasia. Ia pun lalu pulang dengan mengendarai sepeda motor sambil terus mengomel. 2 hari kemudian, suami Yayu memberikan kabar mengejutkan. Warto, suami Mina, jatuh sakit. Sebelum tidur, dia tampak baik-baik saja, tetapi saat bangun tubuhnya lemas tak berdaya. "Sakit apa toh, Mas?" Suami Yayu mengerutkan kening. "Ya itu, aku juga nggak tahu. Coba kamu tengok saja ke rumah temanmu itu. Apalagi kan kalian sudah lama nggak ketemu. Ya, sekalian nengok keadaan suaminya." Yayu bergegas menemui Mina dan benar, Warto rupanya sedang sakit keras. Lelaki itu terbaring di kamar. Nafasnya tersengal-sengal dan matanya nampak kosong. "Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit sih?" Yayu bertanya bingung. "Badannya itu loh, demam tinggi koyok gitu. Bahaya kalau dibiarkan terus seperti itu." Belum lagi Mina memberikan jawaban, seketika ruangan itu panik karena Warto yang mendadak kejang hebat. Tubuhnya tak lagi memberikan respon. Saat Mina mencoba menyadarkannya, Mina yang panik segera memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit dalam kondisi koma. Mina menangis di sepanjang perjalanan. Ia menggenggam tangan suaminya yang kini mulai terasa dingin. Yayu yang ikut menemani terus berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan nyawa Warto. Di rumah sakit, Mina nyaris tidak pernah meninggalkan sisi suaminya. Dia menunggu dengan rasa cemas di samping ranjang rumah sakit, berharap Warto akan terbangun. Tetapi detik-detik berlalu tanpa adanya perubahan, hingga akhirnya beberapa hari kemudian dokter datang dengan wajah yang penuh duka. Dokter memberitahukan bahwa Warto telah meninggal dunia. Tubuh Warto tak sanggup berjuang keras untuk melawan penyakit misterius itu. Ya, Warto menyerah. Mina tertegun, air matanya sudah habis meninggalkan kekosongan yang menganga di hatinya. Yayu yang berdiri di sampingnya menatap sahabatnya itu dengan perasaan iba. Dia mengulurkan tangan, mencoba menenangkan Mina yang tampak kebingungan. "Mina, ikhlaskan suamimu ya.
Masih ada anak-anak yang harus kamu pikirkan, bisik Yayu lembut, berusaha menyadarkan Mina yang kini amat terpukul karena kenyataan pahit ini. Setelah proses pemakaman Warto, Yayu terus mendampingi Mina dalam beberapa hari pertama. Pada saat itu, dia bisa merasakan perubahan yang menggerogoti sahabatnya. Mina terlihat semakin sering melamun, wajahnya tampak lebih murung dari biasanya. Ia jarang bicara, hanya menggeleng atau mengangguk saja saat ditanya. Yayu memandangnya dengan perasaan iba, berharap waktu akan menyembuhkan luka di hati Mina. Sepertinya musibah belum sepenuhnya melepaskan diri dari Mina. Tanah kuburan Warto masih basah ketika terdengar kabar lain yang lebih mengejutkan. Warung Mina yang sebelumnya selalu ramai dengan pengunjung kini mendadak sepi. Berbagai cerita beredar di kalangan pembeli. Mereka mengeluhkan masakan Mina yang terasa hambar dan tidak lagi selezat dulu. Beberapa pelanggan bahkan mengaku telah mencium bau anyir setiap kali masuk ke dalam warung, sebuah aroma yang entah dari mana asalnya, tapi cukup mengganggu. Bau itu menurut mereka mirip dengan bau darah atau sesuatu yang telah lama membusuk. Yayu sendiri sempat datang ke warung Mina untuk melihat kondisinya, dan ketika masuk, Yayu segera mengalami kejadian yang sama seperti keluhan para pelanggan lain. Bau anyir di dalam warung begitu kuat, memenuhi seluruh ruangan. Yayu menahan nafas, mencoba mengabaikan aroma tak sedap. Di depan meja kasir, Mina berdiri dengan tatapan kosong, wajahnya terlihat lebih kusam daripada sebelumnya. Sapa Yayu pelan. Ia mendekati sahabatnya itu dengan langkah hati-hati. Mina mengangguk tanpa ekspresi, matanya yang redup memandang kosong ke arah luar jendela. Kamu lihat sendiri kan, Yu? Akhir-akhir ini banyak yang bilang kalau masakanku rasanya berubah. Padahal aku itu selalu masak dengan cara yang sama. Yayu menatap cemas. Sahabatnya ini sudah berjuang keras untuk mempertahankan warungnya setelah kepergian suaminya, tetapi tampaknya semua usaha Mina sia-sia. Yayu menatap sekitar, berharap menemukan penyebab dari aroma anyir yang tak kunjung hilang, tetapi semua terlihat normal. Tidak ada yang mencurigakan di dalam warung itu. Hari-hari pun berlalu, namun warung Mina tak kunjung membaik. Pembeli semakin jarang datang. Mereka yang masih setia pun mengeluhkan hal yang sama. Beberapa bahkan langsung pergi begitu masuk karena tak sanggup menahan aroma anyir yang semakin pekat. Tak lama kemudian, Mina akhirnya memutuskan untuk menutup warungnya sementara waktu, berharap keadaan bisa pulih setelah beberapa hari. Seiring berjalannya waktu, ternyata Mina tak pernah lagi membuka warungnya. Papan pengumuman bertuliskan ditutup sementara yang ditempel di depan pintu kini tampak usang dan berdebu. Warung yang dulunya ramai dan menjadi sumber rezeki keluarga Mina kini berubah menjadi bangunan kosong tak terurus. Yayu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dia ikut prihatin dan sedih pada nasib yang menimpa sahabatnya. Dan pada saat itulah Yayu mulai mengingat cerita dari Rian tentang ular besar yang pernah dilihatnya di warung Mina. Dia jadi bertanya-tanya, apakah benar jika ini semua adalah akibat dari pesugihan yang telah dilakukan Mina? Setahun kemudian, Mina datang ke rumah Yayu. Dia berpamitan untuk pulang kampung karena ingin hidup baru lagi. Tidak ada yang bisa dipertahankannya lagi di sana. Anak-anak Mina juga meninggal dunia dengan penyakit yang sama. Semua harta peninggalan Warto suaminya habis dijual untuk biaya pengobatan. Masih untung Mina tidak gila. Walau kalau saja dia bisa lebih memilih, Mina ingin secepatnya menyusul mereka semua. Yayu tengah sibuk mengurus anak-anak ketika terdengar ketukan pelan di depan pintu. Ia segera melangkah ke pintu, membukanya dengan sedikit heran. Jarang-jarang ada tamu datang sepagi ini. Di depan pintu berdiri Mina. Wajahnya tampak tirus dan pucat. Pakaian Mina lusuh. Dia hanya membawa tas kecil yang tergantung di baunya. Yayu terkejut melihat kondisi sahabatnya itu. Beban berat yang menimpanya 1 tahun ini memang sudah membuat Mina terpuruk jatuh. Mina, kamu mau kemana? Yayu menyambutnya dengan nada yang cemas.
Mina tersenyum kecil, tetapi senyuman itu terlihat penuh kepahitan. Aku ingin pamit yuk. Aku akan pulang kampung dan mencoba hidup baru lagi, katanya pelan. Suaranya serak dan lemah. Yayu tertegun, mencoba mencernakan maksud dari ucapan sahabatnya. Ia lalu meminta Mina untuk masuk terlebih dulu dan duduk di ruang tamu. Dengan tatapan prihatin, Yayu memperhatikan setiap gerakan Mina yang tampak lesu, matanya kosong, tak lagi bercahaya seperti dulu. Mina menarik nafas dalam-dalam, menatap lantai sambil mengusap ujung matanya. Yuk, aku datang ke sini bukan hanya untuk pamit, tapi ada sesuatu yang ingin aku ceritakan padamu. Sesuatu yang harus kamu tahu. Yayu terdiam, menunggu Mina melanjutkan kalimatnya. Rasa penasaran dan cemas bergolak tak karuan dalam hatinya. Sedikit banyak, Yayu sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan Mina. Aku tahu, mungkin ini terdengar gila, tapi aku benar-benar gak sanggup menyimpan semuanya sendiri. Mina menghela nafas panjang lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Mas Warto, rupanya dulu dia melakukan pesugihan yuk. Pesugihan dengan siluman ular. Aku baru tahu ini karena Mas Warto mengakuinya sebelum dia meninggal dunia. Mata Yayu membelalak. Ular? Siluman ular? Tanyanya hampir berbisik, sulit untuk percaya dengan apa yang baru saja didengar. Mina mengangguk perlahan. Iya yuk, pesugihan itu syaratnya berat. Mas Warto dan aku itu tidak boleh berhubungan badan selamanya. Itu perjanjian dengan siluman itu. Dia bilang, selama mematuhi aturan itu, maka kekayaan akan mengalir tanpa henti. Dan hasil Mas Warto memang mendapatkan uang dengan cara yang sangat mudah. Uang yang kami pakai untuk membangun warung, rumah, membeli mobil. Semua itu dari pesugihan. Yayu tak bisa berkata-kata. Ia merasa sesak, tubuhnya bergidik kala mendengar pengakuan Mina yang begitu mengerikan. Dia jadi ingat tentang adiknya Rian. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rian waktu itu, bukan lagi omong kosong. Mina melanjutkan dengan tatapan kosong. Awalnya aku benar-benar gak tahu tentang semua ini yuk. Mas Warto yang mengatur semuanya. Suara Mina terhenti sejenak. Ia memejamkan mata, menahan rasa sakit yang luar biasa. Tapi aku mulai curiga. Sebagai seorang istri, aku berhak mendapatkan kasih sayang dari suamiku. Aku tidak tahan yuk. Aku merasa diabaikan, merasa seperti tidak dianggap sebagai istri. Hingga di suatu malam, aku memaksa Mas Warto. Air mata Mina mulai menetes, pipinya basah, suaranya bergetar. Aku ancam dia. Aku bilang, kalau dia terus-terusan mengabaikanku, maka aku akan meninggalkannya. Aku gak sanggup yuk hidup dalam keadaan yang menyakitkan. Kami suami istri, tapi tidak boleh bersentuhan. Mas Warto sudah mencoba menjelaskan, tapi aku tidak mau mendengar. Malam itu, akhirnya dia menyentuhku. Yayu menahan nafas, mendengar kelanjutan cerita yang semakin mencekam. Hatinya pilu melihat penderitaan Mina yang tampak semakin dalam. Tetapi ia tetap diam, membiarkan Mina menyelesaikan pengakuannya. Dan setelah malam itu, semuanya berubah. Mas Warto mulai sakit-sakitan, lalu meninggal seperti yang kamu saksikan sendiri waktu itu. Tidak lama anak-anak kami juga mulai jatuh sakit dengan gejala yang sama. Semua dokter yang didatangi tidak bisa menemukan penyebab pasti. Satu persatu mereka meninggal dengan penyakit misterius yang tidak bisa dijelaskan. Mina mengusap air mata yang terus mengalir di pipinya. Anak-anakku, semua harta yang tersisa kujual untuk biaya pengobatan. Tapi tetap nyawa mereka tidak tertolong. Sekarang semuanya sudah hilang yuk. Aku benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua harta peninggalan Mas Warto sudah habis. Aku tidak punya alasan lagi untuk tinggal di sini. Suara Mina terdengar lirih, penuh rasa putus asa. Aku akan pulang kampung yuk, mencoba memulai hidup baru. Aku tahu dosa ini akan terus menghantui, tapi aku berharap
Akan ada jalan untukku memohon ampun sebelum meninggal karena penyakit yang sama. Yayu menatap Mina dengan perasaan hampa. Ia lalu meraih tangan Mina, menggenggamnya dengan erat. Mina, semoga kamu menemukan keterangan di sana ya. Apapun yang terjadi, kamu sudah seperti keluarga bagiku. Aku harap semua kesedihan ini bisa berlalu, ucap Yayu penuh ketulusan. Mina mengangguk pelan, mengusap air matanya yang tak kunjung berhenti. Ia tersenyum lemah pada Yayu, senyum yang penuh kegetiran. Terima kasih Yayu. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu selama ini. Yayu mengangguk, menyadari bahwa inilah pertemuan terakhir mereka hari itu. Mina meninggalkan rumah Yayu membawa segala penyesalannya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Isyawara Senja dan ini Minah ya. Bagaimana ternyata usaha Minah maju. Sebelumnya di awalnya Minah terseok-seok dalam menjalani kehidupannya. Bahkan Yayu sebagai sahabatnya sudah memberikan beberapa kali modal ya. Tapi ternyata bangkrut. Tapi tiba-tiba ketika Yayu pulang kampung dia langsung melesat gitu. Ya memang di sini Yayu sebagai di sini ya justru Yayu yang saya soroti itu posisi Yayunya bukan Minanya. Yayu ini udah langka banget nih orang kayak gini. Seorang sahabat yang peduli banget sama sahabatnya ya. Apa namanya, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar basa-basi, tapi dia benar-benar kita bantu gitu loh. Dibantu sama Yayu modal ya, dibantu modal, dibantu support, semangat. Ya, udah jarang banget, bahkan ketika dia maju sekalipun Yayu datang, nggak pernah mengungkit-ungkit yang lalu, tapi ternyata dibalik itu semua Minah. Jadi gini teman-teman ya, Minah ini nggak sadar, Minah ini nggak paham, jadi pelaku utama adalah suaminya Warto, dan tapi akhirnya Minah sadar, maksudnya Minah akhirnya, oh ini kayak ada yang nggak bener nih, ternyata ya itulah kembali lagi bahwasanya kemiskinan membawa orang ke dalam kekufuran ya. Ini akhirnya Warto menyerah, dia bersekutu dengan siluman ular, tapi syaratnya ngeri banget. Syaratnya nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Kan sia-sia banget ya, punya uang banyak, punya kehidupan yang lebih baik, tapi nggak boleh begitu, kan sia-sia banget. Dan udah gitu masih harus capek-capek kerja. Dan disinilah apa namanya, Mina kan nggak ngerti. Coba kalau dia ngomong sama Mina kan juga udah nggak tahan juga, namanya cewek ya, istri, didiemin aja sampai akhirnya terjadi itu, barulah terkuak. Jadi dia sudah melanggar pantangan dari pesugihan yang sudah dilakukan, dan ini semua ada benang merahnya, ada kaitannya dengan Yayu sebagai sahabat, bahwasanya Yayu membawa Rian ke sana untuk makan, barulah di situ terbuka semuanya. Jadi Rian ini adalah adik dari Yayu yang mana dia sedang mondok di pesantren dan juga punya six sense ya. Overall kisahnya keren banget ya. Jadi kayak alurnya tuh gimana gitu kalau dari Isyawara. Jadi kayak mau nebak-nebak gimana nih. Memang saya yakin teman-teman udah yakin nih, oh ini pesugihan nih. Ini pesugihan dan penglaris ya atau apalah. Tapi nggak akan menyangka kalau seperti ini ternyata Minahnya nggak ngerti. Dan ya itulah pentingnya komunikasi antara suami istri dan saling mendukung pastinya. Maksudnya bukan saling mendukung di antara untuk ketidakbaikan seperti ini untuk pesugihan. Maksudnya kan kalau Warto sebelum melakukan itu minta saran kepada Minah, kan pasti Minah juga akan melarang gitu ya. Luar biasa sekali kisahnya. Semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Terima kasih kepada Isyawara Senja atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi dong kisah-kisah selanjutnya yang tidak kalah kerennya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan oh ya, buat teman-teman juga mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas
Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.